Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal KSN Ekonomi tahun 2020 untuk tingkat kabupaten. Kali ini kita membahas soal nomor 11, di mana di soal nomor 11 ini diketahui fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan subsidi. Yang diminta adalah harga keseimbangan setelah subsidi. Nah, harga keseimbangan atau keseimbangan harga itu bisa dipengaruhi dua hal, yaitu pajak dan subsidi. Kita bahas yang pertama yaitu pajak dulu, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah tax, ya. Pajak atau tax, ya. T, biasa lambangnya T. Nah, T ini akan berpengaruh terhadap PS aksen dan juga pengaruh juga pada QS-nya, fungsi QS-nya, sehingga menjadi QS aksen. Nah, pajak itu kalau terhadap harga itu akan naik, akan menambah harga. Sehingga barang kalau kena pajak harganya akan menjadi lebih mahal. Sehingga di sini ditambah T. Ya, sehingga PS aksen sama dengan PS plus T. Sedangkan kalau jumlah ini pajak akan berpengaruh mengurangi. Kenapa? Karena barang kalau kena pajak harganya naik, jumlah yang terjual juga akan turun, ya, akan turun. Karena harganya naik tadi. Kemudian pengaruh subsidi. Kalau subsidi pengaruhnya terhadap PS aksen ini justru mengurangi harga. Ya. Karena barang kalau karena subsidi harganya akan lebih murah. Namun terhadap jumlah, karena harganya turun, maka jumlah yang terjual akan bertambah. Sehingga QS aksen sama dengan QS plus subsidi. Ya. Nah, yang di sini yang diketahui adalah QS-nya. Sehingga kita harus mencari QS aksen. Nah, kalau ada subsidi, ini QS di sini akan menambah. Sehingga di sini QS aksen sama dengan QS plus subsidi. Sehingga fungsi QS-nya 5.000 plus 3P, maka menjadi min 5.000 ya. Min 5.000 plus 3 kali P plus 2.500. Karena di sini plus tadi. Sehingga jadi min 5.000 plus 3 kali P ya 3P. 3 kali 2.500 itu 7.500, ya. Sehingga diketemukan QS aksen sama dengan, ini sama aja 7.500 min 5.000. Hasilnya 2.500 plus 3P. Ini QS aksennya. Nah, keseimbangan harga setelah subsidi terjadi manakala QD sama dengan QS aksen. QD-nya sudah tahu 20.000 min 2P, ya, 20.000 min 2P, sama dengan QS aksennya adalah 2.500 plus 3P. Ya, kemudian angka dengan angka, yang P dengan P. 20.000, di sini sebelah kanan 2.500 pindah ke kiri menjadi min 2.500, sama dengan yang di sebelah kanan 3P, di sebelah kiri min 2P, geser ke kanan menjadi plus 2P. 5P sama dengan 17.500. Berarti sama dengan 5P. Berarti P-nya adalah 17.500 dibagi 5. Hasilnya adalah 3.500. Nah, ini P aksen, artinya harga keseimbangan setelah subsidi. Lah kalau jumlah keseimbangan setelah subsidi bagaimana? Jumlah keseimbangan setelah subsidi diperoleh dari QS aksen sama dengan ini 2.500 plus 3P. P aksen, kita gunakan P-nya di sini P aksen yang 3.500. Berarti 2.500 plus 3 kali 3.500. Di sini P aksennya ini. Sehingga 2.500 plus 10.500 diperoleh Q aksennya adalah 13.000. Ini adalah artinya jumlah keseimbangan setelah subsidi. Nah, yang ditanya di sini adalah harga keseimbangan setelah subsidi. Harga berarti yang di sini P aksen.
P aksen harusnya adalah 3.500. Kalau yang ditanya jumlah keseimbangan setelah subsidi, ini 13.500, 13.000 ini. Cuman yang di sini yang ditanya adalah harga. Sehingga tidak ada jawaban di nomor 11 ini. Kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12 ini membahas tentang OJK. Tujuan, OJK memiliki tujuan, beberapa tujuan, ada 3 tujuan. Kemudian diharapkan terjadi peningkatan kualitas jasa keuangan menjadi profesional. Yang ditanya adalah tujuan akhirnya. Nah, kita bahas tujuan dari OJK. Yang pertama di sini sebenarnya sudah disebutkan, ya, terselenggaranya jasa keuangan atau sektor keuangan, ya, sektor keuangan atau jasa keuangan itu ada 2, yaitu bank dan non-bank. Yang non-bank misalkan ada asuransi, pegadaian, ya, pasar modal, koperasi dan sebagainya. Itu jasa keuangan non-bank. Nah, jasa keuangan non-bank dan jasa keuangan bank dengan adanya OJK itu, maka diharapkan lembaga keuangan bank dan non-bank itu terselenggara secara teratur, adil dan transparan dan akuntabel. Transparan, terbuka, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian mampu mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. Kemudian yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ada 3 tujuan ini. Nah, yang ditanya adalah tujuan akhir. Tujuan akhirnya ini. Tujuan akhirnya adalah untuk melindungi kepentingan konsumen. Ini tujuan akhirnya. Sehingga jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 13. Ya. Berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan karakteristik gadai. Karakteristik itu sama dengan ciri-ciri gadai. Nah, ciri-ciri gadai ini ada 5, paling tidak ada 5. Yang pertama adalah dalam gadai atau pegadaian itu usahanya adalah berupa utang piutang atau pinjam meminjam. Ini yang pertama. Kemudian jaminan berupa benda bergerak. Apa itu benda bergerak? Benda bergerak itu yang secara ekonomi bisa mudah dipindahkan, ya. Jadi secara ekonomi benda bergerak itu bisa dipindahkan atau mudah dipindahkan. Contoh misalkan emas, televisi, alat-alat elektronik, kulkas, HP itu benda bergerak karena mudah dipindahkan sehingga bisa dijaminkan dalam pegadaian. Yang ketiga, ada perjanjian utang piutang, ada perjanjiannya. Kemudian nilai pinjaman tergantung nilai yang digadaikan. Jadi kalau mau pinjam banyak, ya barangnya digadaikan harus nilainya tinggi. Tidak mungkin pinjamannya lebih tinggi daripada barang yang digadaikan. Ya. Kemudian barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Artinya kalau mau diambil kembali atau ditebus harus dilunasi utangnya. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan karakteristik gadai. 1. Berutang piutang atau pinjam meminjam. Ya. Berupa jaminan benda tidak bergerak. Enggak, tidak bergerak ini contohnya tanah, sertifikat tanah. Kalau ini pinjamnya ke bank. Jaminan utang terbatas pada barang yang diserahkan. Iya, tergantung yang digadaikan. Utangnya itu, jumlah utangnya tergantung dengan barang yang digadaikan. Jumlahnya. Benda gadai dikuasai oleh pihak ketiga. Tidak, dikuasai pihak kedua. Pihak pertama sebagai peminjam, pihak kedua adalah perusahaan gadainya. Yang kelima, ada perjanjian utang piutang. Ya, sehingga jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 14, yaitu mencari capital gain atau capital loss. Apa itu capital gain? Capital gain itu harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli, sehingga memperoleh untung. Ya, jualnya udah mahal, belinya dulu murah, sehingga untung, maka disebut capital gain.
capital loss itu rugi. Kenapa rugi? Karena harga belinya sudah mahal, jualnya malah murah. Maka ini namanya capital loss. Baiklah, sebelum membahas soal nomor 14 ini, kita harus paham satu lot. Jadi satuan dalam saham itu lot. Satu lotnya adalah 100 lembar saham. Sehingga membeli saham itu minimal ya satu lot atau 100 lembar saham. Ya. Jadi 100 lembar saham. Nah, di sini ini ada Dombret membeli saham PT Indogood seharga 7.500 per sahamnya pada tahun 2017. Jadi per sahamnya dulu beli 7.500 kali 100 ya, kali satu lot atau 100 lembar. Karena ini harganya adalah per lembar. Berarti dikalikan 100 atau satu lot, yaitu 100 lembar. Berarti dia harus membayar Rp750.000. Nah, kemudian ketika dia beli ada biaya administrasi, maka dia harus menanggung biaya administrasi. Biaya administrasinya di sini adalah 0,25% untuk satu lot atau 100 lembar. Berarti dikalikan 0,25% kali ini 100 lembarnya kan 750.000. Berarti dia harus membayar biaya administrasi 1.875. Kita tambahkan. Berarti uang yang dibayarkan adalah harga belinya 750 dibayar ditambah biaya transaksi yaitu 1.875. Sehingga uang yang dia keluarkan ketika membeli adalah Rp751.875. Kemudian dijual tahun 2019. Ini dijual, ini dibeli. Dijualnya 2 tahun kemudian dengan harga per lembarnya sudah 8.000. Berarti 8.000 kali satu lot atau 100 lembar. Berarti dia harus membayar, harus menerima. Bukan kalau menjual berarti menerima, bukan membayar. Menerima 800.000. Dan dikurangi, ya, bukan ditambah di sini dikurangi, yaitu dikurangi biayanya. Jadi dia harus membayar biaya. Kalau menjual itu harus biayanya ini dikurangkan. Uang yang diterima menjadi lebih sedikit. Biaya transaksinya adalah 0,35% kali 800.000. Ini 2.800. Sehingga uang yang dia terima ini 800.000 dikurangi 2.800. Berarti uang yang diterima 797.200. Nah, di sini ada selisih. Jualnya lebih tinggi ya, jualnya ini lebih tinggi ya. 797.200. Kemudian belinya lebih murah 751.875 rupiah. Sehingga uang yang dia terima adalah ya, uang yang dia terima berarti ini lebih banyak harga jualnya daripada harga beli, sehingga memperoleh capital gain. Selisih dari jualnya 797.200 rupiah dikurangi 751.875, sehingga capital gainnya adalah 45.325 rupiah. Sehingga jawabannya adalah D. Ya, capital gain, untung. Lanjut soal nomor 15. Ya. Kita bahas langsung di sini. Yang diminta adalah karakteristik bank syariah atau ciri-ciri bank syariah. Ciri-ciri bank syariah itu ada 5. Bebas dari bunga, bebas dari kegiatan spekulatif yang untung atau rugi, bebas dari hal yang tidak jelas atau meragukan atau horor, bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah atau batil, kemudian hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Nah, berdasarkan metrik tersebut yang merupakan karakteristik bank syariah. A1, pengelolaan dana dengan sistem titipan atau investasi. Jadi dalam syariah itu sistemnya adalah investasi, bukan utang, tapi sistemnya adalah investasi atau pembiayaan. Kemudian B1, keuntungan berdasarkan bagi hasil, jadi bukan bunga tapi bagi hasil. Kemudian B2, hubungan nasabah bersifat kemitraan, jadi pembiayaan dengan kemitraan.
Sehingga di sini jawabannya adalah D.